Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasel Yusuf Maulana. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual motorik. Yang pertama, perbedaan individual. Perbedaan individual adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualism instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. B. Aspek-aspek perbedaan individual. Berikut ini beberapa aspek perbedaan individual peserta didik. Pertama, perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna rambut, warna mata, jenis kelamin, nada suara, atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan, atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan atau kegiatan secara tetap. Ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi ada pula anak yang mereaksi sesuatu mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses logitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya itu definisi dan rumusan istilah inteligensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat adaptif. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan belajar. Yang ketiga, istilah inteligensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang telah sebelumnya dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi baru secara efektif. Yang keempat, istilah inteligensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan sebelumnya telah dimiliki oleh menganalisis dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Yang kelima, istilah inteligensi terkait dengan budaya tertentu. Kultur spesifik. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik bagi sejumlah dan pendidik, psikolog, dan pendidik. Yang terakhir, kesimpulan. Perbedaan individual merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan individual anak. Pembelajaran individual instruction bukan pengajaran harus berdasar atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid, akan tetapi pengajaran dengan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan perbedaan individual itu. Individualism instruction merupakan aspek-aspek perbedaan individual meliputi perbedaan fisik motorik, perbedaan inteligensi, perbedaan kecakapan bahasa, dan perbedaan psikologis. Terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu bagi anak lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial. Bagi anak sedang, program yang dapat dikembangkan yaitu enrichment. Bagi anak cepat, proses yang dikembangkan yaitu acceleration, percepatannya. Pengelompokan anak atas prestasi belajar, achievement grouping memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar bebas, independent study, mengembangkan program individual. Oke,
jatuh. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Good.